Informasi lainnya pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sebanyak 2 unit rumah dan 3 kios ludes dilalap si jago merah. Kepulan asap hitam menyelimuti Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Api yang melahap sejumlah bangunan membuat warga panik dan berlarian. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu warung makan. Saat itu, warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, angin yang bertiup kencang membuat api sulit dipadamkan. Petugas yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 3 unit kios dan 2 unit rumah ludes dilalap api. Tadi kurang lebih sekitar jam 10:30 kita menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di wilayah Jalan Merdeka, lebih tepatnya itu di Pinggiring. Tadi yang hangus adalah kios, berupa kios dan rumah yang merupakan tempat usaha daripada warga. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tudu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tudu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air, sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di. Pemirsa, jenazah Arya Daru Pangayunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Sugati. Menyampaikan duka cita sejak awal, dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi, tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut ditemukan tewas. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemirsa. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bio-nya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Gak enak banget remote-nya. Pemirsa, Polda NTB menetapkan 3 tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan tewas saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya terkuak. Dari hasil otopsi, diketahui penyebab utama Brigadir Nur Hadi tewas, yaitu akibat dicekik. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun
di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Dari hasil penyelidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang diantaranya merupakan perwira polisi yang merupakan atasan korban. Para tersangka menghabisi nyawa korban diduga cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Ini masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private di kawasan wisata Guli Trawang, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun dari hasil penyelidikan diketahui korban tewas dibunuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.